Korban keselamatan ini ada dua cara bisa dilakukan. Yang pertama adalah korban bakaran beri syukur. Caranya bagaimana? Caranya adalah ia harus mempersembahkan roti bundar yang beragi yang diaduk dengan minyak, dan roti bundar serta tipis yang tak beragi sebagai korban keselamatan. Jadi ada roti beragi, ada roti tak beragi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai akhir. Pastikan bahwa teman-teman yang baru mengunjungi channel ini tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi apabila ada video terbaru dari Bang Kepo Rohani. Oke teman-temanku semua, kali ini Bang Kepo tidak ada di indoor. Bang Kepo sedang ada di outdoor, jadi mencari suasana baru. Dan kali ini kita masih membahas tentang korban. Dan kebetulan tema kita hari ini adalah korban sajian dan korban keselamatan. Dan pastikan bahwa teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Let's go. Korban sajian adalah tindakan membakar korban berupa roti dari tepung yang disiapkan. Jadi kali ini berbeda dengan korban bakaran. Jika korban bakaran kemarin menggunakan hewan atau lembu atau kambing, domba atau paling tidak tekukur, kali ini korban sajian menggunakan roti yang berasal dari tepung. Dan kita akan melihat proses apa yang dilakukan dengan korban sajian ini. Korban sajian ini merupakan bentuk atau ekspresi dari umat Allah kepada Allahnya yang mereka sembah, yaitu Allah Israel pada saat itu. Jadi korban sajian atau yang disebut dengan roti sajian. Nah, bahasa lain dari korban sajian ini adalah roti sajian, teman-teman. Kemudian yang masuk dalam korban sajian ini adalah roti tak beragi, roti bundar, roti tipis, lalu minyak, lalu gandum. Itulah bahan-bahan yang masuk dalam korban sajian ini. Jadi sama sekali tidak dikaitkan dengan hewan atau binatang atau burung tekukur ya teman-teman. Dipastikan bahwa korban sajian ini berupa dari tepung atau dari roti yang tak beragi. Korban sajian ini berbeda-beda jenisnya dan cara penyajiannya pun sangat berbeda. Korban sajian ini dibagi beberapa bagian sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada korban sajian dibakar. Caranya bagaimana? Caranya adalah harus dibakar dari tepung yang terbaik, roti bundar atau dari roti tipis yang tidak beragi serta diolesi minyak. Jadi ada yang dibakar, lalu yang kedua ada yang dipanggang. Caranya gimana? Caranya adalah harus dipanggang serta roti tersebut dituangkan minyak. Jadi ketika dipanggang, roti itu harus dituangi minyak, harus diolesi atau dituangi minyak. Sehingga prosesnya berbeda. Ini bukan dibakar tapi dipanggang. Yang ketiga itu ada korban sajian yang caranya dimasak. Caranya adalah roti dan minyak dimasak di dalam wajan terlebih dahulu. Setelah itu imam membakarnya. Jadi unik ya. Jadi roti dan minyak itu dicampur atau dimasak terlebih dahulu di satu wajan, lalu kemudian diangkat, setelah itu baru dibakar begitu. Yang terakhir itu ada korban sajian dari hulu hasil. Caranya bagaimana? Caranya adalah bulir gandum yang dipanggang di atas api serta emping gandum baru. Jadi di sini kita melihat bahwa sekali lagi yang digunakan adalah gandum. Makna dari korban sajian ini tidak berbeda dengan makna korban bakaran. Hanya saja metodenya yang sangat berbeda. Kalau tadi bahan-bahannya menggunakan tepung atau roti, nah korban bakar atau korban bakaran menggunakan hewan atau binatang. Nah, seperti halnya bahwa maknanya itu sama saja, berupa ucapan syukur umat Allah kepada Allah yang mereka sembah. Korban keselamatan adalah satu tindakan membakar korban yang berupa hewan atau binatang
Ini persis sama dengan korban bakaran, teman. Nah, korban keselamatan ini tidak selalu berhubungan dengan dosa, bahkan tidak sama sekali. Jadi, setiap orang menyadari dirinya bahwa mereka diselamatkan oleh Allah, makanya mereka mempersembahkan korban yang namanya korban keselamatan ini. Jadi, ya kurang lebih kepada korban syukur lah. Jadi mereka memberikan ucapan syukur mereka berupa korban keselamatan ini. Adanya korban keselamatan ini menandakan bahwa manusia terus ingin memelihara hubungannya dengan Allah. Jadi teman-teman harus garis bawahi ya, setiap korban-korban yang dicatat dalam Alkitab itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Nah, di dalam korban keselamatan ini menandakan bahwa manusia itu terus ingin memelihara hubungannya dengan Allah. Oleh sebab itu korban keselamatan ini terus dilakukan. Mereka itu selalu mengingatkan dirinya bahwa mereka diselamatkan oleh Allah. Oleh sebab itu mereka memberikan korban keselamatan. Nah, di dalam korban keselamatan ini teman-teman, ternyata gabungan dari korban bakaran dan korban sajian. Ternyata di sana ada mempersembahkan hewan, binatang, atau burung tekukur, bisa juga berupa roti atau gandum atau hal yang lainnya. Jadi benar-benar ini gabungan dari korban bakaran dan korban sajian. Sekali lagi bahwa diingatkan bahwa korban keselamatan ini adalah bagaimana umat Allah ingin memelihara hubungannya dengan Allah agar tak terputus, dan mereka selalu menyadari bahwa mereka memerlukan Allah. Kira-kira begitu. Korban keselamatan ini ada dua cara bisa dilakukan. Yang pertama adalah korban bakaran beri syukur. Caranya bagaimana? Caranya adalah ia harus mempersembahkan roti bundar yang beragi yang diaduk dengan minyak, dan roti bundar serta tipis yang tak beragi sebagai korban keselamatan. Jadi ada roti beragi, ada roti tak beragi. Yang kedua adalah ada korban bakaran nazar atau sukarela. Jika korban sembelihan ini dilakukan untuk suatu nazar atau sukarela, harus cepat-cepat dimakan, paling tidak besok harus habis. Jadi gini, korban keselamatan yang berupa korban bakaran nazar atau sukarela ini ketika dibakar, ketika sudah dipersembahkan kepada Allah, harus cepat-cepat dimakan. Agar apa? Ya agar tidak basi. Jadi ketika basi, Allah anggap itu sudah najis. Allah anggap itu sudah kotor, tidak suci lagi. Jadi benar-benar hari ini dikorbankan, setelah itu mereka makan, minimal besok. Ketika sudah lewat besok, udah tidak bisa dimakan lagi. Jadi kira-kira begitu. Maknanya adalah manusia harus membangun hubungannya dengan Allah. Nah, ketika mereka tidak membangun hubungan dengan Allah, dengan tidak melakukan perintah-perintah Allah, maka Allah akan menganggap mereka ini sebagai orang yang pembangkang atau umat yang tidak mau mendengar perintah Allah. Jadi dari dua korban ini teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil, atau ada pendapat lain dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai di akhir ini. Terus dukung channel ini, dan terima kasih kepada kalian yang setia mendukungnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.